عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Raya Asmaul Husna yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Asbabun Nuzul atau dikenal juga Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Pertemuan yang lalu kita membahas atau kita sudah membahas Asbabun Nuzul dari surah Al-Fatihah. Kali ini kita akan melanjutkan ayat-ayat dari surah Al-Baqarah, aspek-aspek Asbabun Nuzul dari surah Al-Baqarah yang rujukannya kita ambil dari kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Ini kitabnya yang sudah saya kirim juga PDF-nya ke Pak Jianis ya. Asbabun Nuzul Al-Musamma Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Ini karya Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abi Abdurrahman As-Suyuti. Kitab ini dikarang atau pengarangnya sama dengan kalau kita ngaji di pesantren-pesantren, ada kitab satu jilid kitab tafsir namanya Jalalain atau Tafsir Jalalain. Nah ini sama pengarangnya. Jalalain itu dikarang oleh dua Jalal. Jalalain, maka dikenalnya Jalalain, Tafsir Jalalain. Atau ada yang memplesetkan tafsir jalan lain. Nah, jalan lain itu berarti tafsir sesat itu. Ada yang menafsirkan Quran semaunya sendiri, itu tafsir jalan lain kalau itu. Tapi di pesantren-pesantren dari awal mula berdirinya pesantren, belum ada Republik Indonesia, pesantren itu sudah ada. Beberapa hari yang lalu saya mengikuti International Conference of Pesantren di Grand Syahid yang diikuti oleh pimpinan pesantren seluruh Indonesia. Nah, itu berkumpul para kiai-kiai, para gus-gus di Grand Syahid membincang tentang perkembangan pesantren. Nah di pesantren itu ada rujukan atau kitab tafsir yang diajarkan, kitab tafsir ijmali global, nama kitab tafsirnya Jalalain, Tafsir Jalalain. Kenapa dinamakan Jalalain? Karena dikarang oleh dua Jalal. Jalal yang pertama adalah Jalaluddin As-Suyuti. Nah ini yang pengarang kitab yang kita bahas ini, Asbabun Nuzul Al-Musamma Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul. Jalal yang kedua adalah selain Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin yang kedua adalah Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi dua Jalal. Satu tafsir ditulis oleh dua pengarang, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli.
Jalaluddin As-Suyuti di antara karya yang lainnya adalah ini, Asbabun Nuzul Al-Musamma Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, karya Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin Abi Abdurrahman atau Abi Abdurrahman As-Suyuti, nama lengkapnya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan mengulas atau kita membahas satu persatu dari Asbabun Nuzul karya Jalaluddin As-Suyuti, ya, Lubabun Nuqul. Ya, kalau meminjam bahasanya beliau ketika menulis di muqaddimah muallif di sini, ya. Nah, beliau katakan bahwa tidak mungkin kita dapat mengetahui, memahami tafsir secara benar, memahami sebuah ayat, memahami secara komprehensif dari satu ayat atau satu surah tanpa mengetahui kisahnya, tanpa mengetahui penjelasan sebab turunnya. Asbabun nuzul itu artinya secara leksikal, asbab itu jamak dari sabab. Sabab jamaknya asbab, sebab-sebab, asbab. Asbabun nuzul, nuzul artinya turun. Apa yang turun? Turunnya Al-Quran. Ayat itu, atau tidak semua ayat soalnya, ya. Ayat Al-Quran itu ada, kenapa ayat itu turun, sebab-sebab turunnya itulah kemudian dikenal dengan satu keilmuan dalam ulumul Quran. Jadi Masya Allah, ya, jadi tidak cukup hanya membaca, tidak cukup hanya satu aspek. Ada pintu untuk belajar memahami Al-Quran, namanya ulumul Quran. Ulumul Quran. Saya menulis satu bagian saja dalam ulumul Quran itu, lalu kemudian itulah menjadi disertasi S3 saya. Satu bagian itu adalah membahas tentang munasabah Al-Quran. Munasabah itu artinya keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara satu surah dengan surah yang lain, antara satu kata dengan kata yang lain. Itulah munasabah. Sebagian jamaah kayaknya sudah punya karya saya. Klik saja diskursus munasabah Al-Quran, akan muncul Hasani Ahmad Said. Ya, boleh dimiliki itu. Diskursus munasabah Al-Quran. Menjadi disertasi, kurang lebih 500 halaman saya tulis. Nah, satu bagian yang lain dari ulumul Quran itu adalah aspek asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Al-Quran. Baik jamaah sekalian dimuliakan Allah, jadi memang tidak mungkin, kata As-Suyuti, kita bisa mengetahui secara paripurna dari pengetahuan ayat, pengetahuan wawasan Al-Quran, tanpa mengetahui bagaimana sebab turunnya Al-Quran. Maka ilmu ini penting sesungguhnya. Atau dalam perspektif yang lain, beliau menjelaskan bahwa penjelasan terkait dengan sebab turunnya ayat itu menjadi bagian dari cara atau bagian dari metode yang kuat dalam memahami makna Al-Quran. Satu contoh, misalnya ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Maksudnya apa ayat ini?
berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, jangan kalian bercerai-berai. Nah, bagaimana cara mudah memahami ayat ini? Ayat 102 di surah Ali Imran ini, maka pastikan kita mengetahui asbabun nuzulnya. Kita baca, salah satunya kita baca karya Jalaluddin As-Suyuti, Asbabun Nuzul misalnya. Oh, rupanya ayat ini terkait dulu 14 abad yang lalu terjadi antara suku Aus dan suku Hajraj. Suku Aus dan suku Hajraj ini hampir bertikai pangkai, saling hulus pedang, hampir saling membunuh. Sudah menghuluskan pedangnya, hampir saling tebas. Ya. Lalu turun ayat ini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan, wa'tasimu, berpegang teguhlah kepada tali agama Allah, berpegang teguhlah kepada Islam, kepada agama kita. Wala tafarraqu, jangan kalian saling perang, jangan saling membunuh, jangan saling bertikai pangkai, jangan saling berselisih. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Maka ayat yang tadi kita baca itu kita bisa pahami, oh rupanya Allah menurunkan ayat ini terkait dengan suku Aus dan suku Hajraj itu. Maka karena ayat itu turun, suku Aus dan suku Hajraj tidak terjadi peperangan, malah mereka damai karena ayatnya turun. Ya. Nah, begitu jamaah sekalian, itu satu contoh. Baik, kita masuk seperti yang tadi di muqaddimah bahwa kita ini akan membahas surah Al-Baqarah. Ya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita ini asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah. Kita akan membahas hanya 4 ayat saja. Nanti kita akan lanjutkan karena memang tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Ya. Sekali lagi, tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Maka As-Suyuti misalnya menulis dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul ini, ketika memulai penjelasan tentang surah Al-Baqarah, beliau menulis mulai dari ayat 6, lalu masuk lagi ke ayat 14, masuk lagi ke ayat 19, masuk lagi ke ayat 26. Nah, itu modelnya. Nah, baik, apa yang akan kita bahas di ayat 6, ayat 14, ayat 19, ayat 26 terkait dengan peristiwa apa? Mari kita simak bersama kajian kita insyaallah dalam waktu 1 jam ke depan insyaallah, ya. Atau 30 menit ke depan. Ini sudah 30 menit berjalan, ya. Kita awali biar berkah ngaji kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita khususkan suratul Fatihah untuk orang tua kita yang masih ada. Semoga Allah berikan kesehatan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadiahkan juga surah Al-Fatihah untuk pendiri Masjid Raya Asmaul Husna ini. Ya, kita hadiahkan juga suratul Fatihah. Silakan sebut nama orang tua kita yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada, atau orang-orang yang terkasih kita, khususan ila ruhi. Dan untuk kita semua para jamaah, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan lahir batin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapanpun dimanapun pasti kita akan wafat, akan dimatikan oleh Allah, akan dipanggil oleh Allah. Maka kita berdoa, selipkan dalam doa kita, ya Rabb, wafatkan kami semua, keturunan kami dalam keadaan husnul khatimah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehah, berbakti kepada kedua orang tua, menjaga salatnya, menjaga amal saleh, selalu menjaga amal saleh,
sehingga itulah bekal kita nanti, yaitu masa di mana di alam barzakh itu waktu yang panjang, ratusan tahun, mungkin ribuan tahun sebelum adanya hari kiamat. Mudah-mudahan itu menjadi bekal duduknya kita di sini, juga insyaallah jihad fisabilillah. Apalagi ini tanggal 2 ya, kita mulai bulan Muharram, tahun baru Hijriyah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan spirit hijrah insyaallah juga kita pastikan semua amalan kita baik, sholatnya kita baik, berumah tangganya baik, ya, tutur katanya baik, menjaga sholatnya, sedekahnya dan seterusnya, sehingga menjadi bekal kita untuk ke negeri akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari surah Al-Baqarah ayat 6. Al-Baqarah ini hadirin dimuliakan Allah masuk kategori surah-surah Madaniyah. Madaniyah itu artinya surah-surah yang turun pasca Rasulullah hijrah. Jadi patokannya bukan turun di Madinah, tidak, atau Makkiyah. Sebaliknya Madaniyah ada Makkiyah, ayat-ayat yang turun di Mekah, bukan. Karena ada ayat yang turun di Mekah tapi masuknya Madaniyah, atau sebaliknya, ya. Jadi patokannya adalah ayat yang turun setelah hijrahnya Rasul, maka itu dinamakan ayat-ayat atau surah Madaniyah atau ayat-ayat Madaniyah. Cirinya apa? Gampang. Kalau ayat itu berbicara tentang soal muamalah, soal pernikahan, hubungan sosial kemasyarakatan, ya, maka dipastikan surah itu atau ayat itu ayat-ayat Madaniyah, ya. Kalau sebaliknya berbicara tentang soal akidah, penyembahan kepada Allah, ya, penguatan soal tauhid, itu dipastikan ayat-ayatnya ayat-ayat Makkiyah. Jadi sebelum hijrahnya Rasul di Mekah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ini masuk kategori surah atau surah Madaniyah yang jumlah ayatnya 286 ayat. Kalau membaca fadilahnya di tafsir-tafsir itu silakan dibuka. Fadilahnya banyak sekali, Pak. Ya, di antaranya dari sekian banyak itu, orang yang membacakan atau rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah, maka insya Allah rumahnya atau tempatnya, tidak mesti rumah, entah kantor atau apa, insya Allah terbebas dari sihir, terbebas dari
kefakiran, terbebas dari gangguan jin dan seterusnya. Baca itu setidaknya sekali dalam seumur hidup, ditempati rumah itu masa sekali, ya terus-terusan, kalau bisa terus-terusan ya. Al-Baqarah ini panjang surahnya, ayatnya ada 286 ayat sampai 2 juz ya, hampir 2 juz ya. Bacakan itu surah Al-Baqarah. Kalau tidak bisa, ada penghujung ayatnya yang luar biasa. Penghujung ayatnya mulai dari yang sering dibaca oleh imam kita, yang dibaca kalau dari tahlil ya. Kalau kita baca itu, karena puncak atau ujung dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah itu juga fadilahnya luar biasa ya. Mulai dari amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, dan seterusnya. Itu aman rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi, dan seterusnya sampai ayat terakhir. Setidaknya baca itu. Tapi kalau bisa baca semuanya lebih bagus. Di kantorkah, di tempat kerjakah, setidaknya dibaca sekali. Maka insya Allah itu membebaskan kita dari gangguan sihir, gangguan jin ya, atau ada orang yang tidak baik kepada kita. Mobil kita misalnya, bacain itu Al-Baqarah. Motor yang kita bawa kemana-mana, rumah, kantor, dan seterusnya. Itu fadilahnya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di awal surah Al-Baqarah ini kata As-Suyuti ada beberapa golongan yang disebutkan ya. Ini misalnya ditakhrij oleh Al-Firyabi dan Ibnu Jarir dari Mujahid. Beliau berkata, 4 ayat di awal surah Al-Baqarah turun itu terkait dengan perkara orang-orang mukmin ya. 4 surah awal dari Alif Lam Mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون, dan seterusnya. Itu 4 ayat pertama itu kata Ibnu Jarir, 4 ayat di Allah menurunkan ayat ini terkait dengan suku Aus dan suku Hajraj itu. Maka karena ayat itu turun, suku Aus dan suku Hajraj tidak terjadi peperangan, malah mereka damai karena ayatnya turun ya. Nah begitu jamaah sekalian, itu satu contoh. Baik, kita masuk seperti yang tadi di muqaddimah bahwa kita ini akan membahas surah Al-Baqarah ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita awali kajian kita ini, asbabun nuzul dari surah Al-Baqarah. Kita akan membahas hanya 4 ayat saja. Nanti kita akan lanjutkan karena memang tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya ya. Sekali lagi, tidak semua ayat ada asbabun nuzulnya. Maka As-Suyuti misalnya menulis dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul ini, ketika memulai tapi begitu terkait dengan orang-orang munafik, ada 13 ayat yang Allah turunkan karena sulit ini memprediksi dia ini iman atau tidak, dia ini baik atau tidak. Maka Allah berikan penjelasan, ada 13 ayat tuntunan atau tipologi orang-orang munafik. Munafik itu bahasa gampangnya berwajah dua.
Hari ini bilang apa, besok bilang apa. Hari ini bilang A, besok bilang B. Dalam pidatonya berapi-api bilang A, pelaksananya bilang B, bilang C. Wah, ini susah diprediksi nih. Maka terkait dengan orang-orang munafik, tipologi orang munafik, Allah berbicara ada 13 ayat. Orang kafir jelas ketika dia menyatakan kafir, non muslim, dia jelas sudah 2 ayat Allah berbicara. Tentang orang-orang mukmin ada 4 ayat. Ya. Baik, kita mulai jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sawa'un 'alaihim أأنذرتهم أم لم تنذرهم